Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 3, energi alternatif. Pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Indonesia mempunyai sumber energi melimpah yang berasal dari bumi. Sumber energi tersebut berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, dan yang lainnya. Namun, sumber energi tersebut tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal ini berarti sumber energi tersebut jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk pemulihan atau mengembalikan ketersediaannya. Yuk kita simak cuplikan video pengolahan minyak bumi. Lalu, bagaimana jika sumber energi tersebut habis? Apa yang akan kita gunakan untuk menggantikan sumber energi tersebut? Sumber energi pengganti tersebut adalah energi alternatif. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Yuk, sama-sama kita simak penjelasan berikut. Sumber energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Kedua, energi panas bumi. Ketiga, energi angin. Keempat, energi air. Kelima, energi gelombang laut. Dan keenam, energi biofuel. Energi matahari selain dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya, cahaya matahari juga dapat menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya atau disebut pembangkit listrik tenaga surya. Adapun keuntungan penggunaan panel surya yang pertama adalah ramah lingkungan. Yang kedua, hanya membutuhkan sedikit perawatan. Selain keuntungan, ada pula kelemahannya. Yang pertama, daya yang dihasilkan berkurang ketika mendung. Kedua, besarnya biaya pembangunan. Pembangkit listrik tenaga surya sangat cocok digunakan di Indonesia karena negara kita ini memiliki potensi energi surya yang melimpah. Selanjutnya, energi panas bumi atau disebut juga geotermal. Energi geotermal berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan. Teknologi modern saat ini telah memanfaatkan energi geotermal sebagai pembangkit tenaga listrik. Digunakan untuk memanaskan air, uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator, sehingga generator dapat menghasilkan listrik atau disebut pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi angin. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik dan disebut pembangkit listrik tenaga bayu. Berikutnya adalah energi air. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA menggunakan bendungan air.
Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Perubahan energi yang terjadi pada PLTA seperti gambar di samping adalah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Energi biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Bahan bakar ini disebut biodiesel. Ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Biofuel juga dihasilkan dari kotoran hewan yang difermentasikan. Bahan bakar ini disebut juga biogas, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak. Energi biofuel dihasilkan oleh bahan-bahan organik misalnya tumbuhan jarak dan lemon. Mengapa buah lemon dapat menyalakan LED kecil pada percobaan baterai lemon? Karena kandungan air lemon merupakan larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga lampu LED dapat menyala. Nah, kalian bisa melakukan percobaan di rumah untuk membuktikan apakah lemon bisa menyalakan LED kecil sebagai pengganti baterai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menyajikan teks petunjuk percobaan. Sebelum melakukan percobaan, kamu harus membaca langkah-langkah kerja percobaan. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang teks petunjuk. Masih ingat apa manfaat dari teks petunjuk? Ya, benar. Teks petunjuk memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tepat. Menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Lihat gambar berikut. Yang pertama, ada gambar poster tentang stop pemanasan global. Di sana menyarankan untuk menanam pohon atau penghijauan untuk mengurangi pemanasan global. Gambar berikutnya adalah kurangi sampah plastik sekarang juga. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Jangan lupa membaca doa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.